Aku memutar kunci cadangan perlahan, pintu kamar terbuka tanpa suara. Spray sutra biru muda yang kubeli bulan lalu, spray yang kusimpan khusus untuk malam-malam spesial, kusut menutupi dua tubuh telanjang yang tertidur pulas. Bramantio, suamiku, mendengkur halus dengan lengan melingkari pinggang Duyana, asisten terbaikku yang baru saja kupromosikan minggu lalu. Kalung emas dengan liontin huruf K berkilau di leher Duyana, hadiah ulang tahunku untuknya karena dia bekerja sangat keras. Dadaku seharusnya sesak. Seharusnya aku menjerit, menampar mereka, membangunkan mereka dengan teriakan. Tapi yang kurasakan hanya kekosongan, seperti jiwaku keluar dari tubuh dan menonton semua ini dari sudut langit-langit kamar. Tanganku gemetar, bukan karena air mata, tapi karena otakku sudah mulai menghitung. Berapa lama ini terjadi? Berapa kali mereka melakukan ini di tempat tidurku sendiri? Aku mundur selangkah. Kaki Duyana menjuntai di tepi ranjang, ket kuku merah marunnya, warna yang pernah kurekomendasikan padanya, terlihat terlalu cerah di tengah pengkhianatan ini. Bramantio bergerak sedikit, bibirnya menyentuh bahu Duyana dengan lembut bahkan dalam tidur. Gerakan intim yang dulu hanya untukku. Jari-jariku mencari handphone di dalam tas. Kamera terbuka tanpa suara. Aku mengambil 5 foto dari sudut berbeda. Wajah mereka terlihat jelas, kalung emas itu terlihat jelas, spray biru muda itu terlihat jelas. Bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti yang akan kubutuhkan nanti. Foto terakhir kuambil saat tangan Bramantio mengusap punggung Duyana dalam tidur, gerakan refleks seorang pria yang sudah terbiasa dengan tubuh di sebelahnya. Aku menutup pintu kamar dengan sangat perlahan. Klik kunci yang lembut terdengar seperti guntur di telingaku. Tidak ada yang bergerak di dalam. Mereka masih tidur nyenyak, tanpa rasa bersalah, tanpa tahu bahwa dunia mereka baru saja mulai runtuh. Aku berjalan ke ruang tamu yang kurancang sendiri, dengan furnitur yang kubeli dari gaji pertamaku sebagai pemilik kafe, dengan tanaman-tanaman yang kurawat setiap pagi. Semua terasa asing sekarang. Rumah ini bukan lagi rumahku. Rumah ini adalah tempat pengkhianatan. Kunci mobil kuambil dari meja. Tas kerjaku masih di tangan. Aku tidak mengambil apapun, tidak meninggalkan catatan, tidak membanting pintu. Aku hanya pergi, seperti tamu yang selesai berkunjung. Mesin mobil menyala. Aku tidak tahu harus kemana sampai tanganku sudah mengemudi ke arah hotel bintang 4 dekat kantorku. Lobi hotel sepi, sudah pukul 11 malam. Resepsionis perempuan muda di depan meja menatapku dengan senyum profesional yang langsung luntur saat dia melihat wajahku. Kamar untuk 1 malam, kataku. Suaraku terdengar normal. Terlalu normal. Apakah ibu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mata. Sangat baik. Berikan kamar yang paling tenang. Kamar 213. Lantai 12. Jendela menghadap ke timur. Aku mengunci pintu, melempar tas ke sofa, dan langsung membuka laptop. Tidak ada waktu untuk menangis. Tidak ada waktu untuk merasa hancur. Aku punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Website bank terbuka. Aku login ke rekening bersama, rekening yang kami buka 7 tahun lalu saat menikah, rekening yang seharusnya untuk masa depan kami. Mutasi transaksi 6 bulan terakhir muncul di layar. Transfer rutin setiap tanggal 15. 5 juta rupiah. Ke rekening atas nama Duyana Kusuma Wardani. Napas terhenti di tenggorokanku. Bukan karena terkejut, aku sudah menduga. Tapi melihat buktinya,
Melihat nama asisten yang kupercaya menerima uang dari suamiku setiap bulan, membuat segalanya menjadi sangat nyata. Aku scroll lebih jauh. Transfer pertama dimulai 8 bulan lalu, tepat sebulan setelah aku mempromosikan Duyana menjadi asisten pribadiku. Tepat sebulan setelah aku memberinya akses ke jadwalku, ke rumahku, ke kehidupanku. Total transfernya sudah 40 juta rupiah. Uang dari bisnis yang kubangun sendiri. Uang yang seharusnya untuk membuka cabang kafe ketigaku. Ada transaksi lain. Pembayaran untuk apartemen di Kemang. 17 juta per bulan. Atas nama Bramantio Aditya. Kami tidak punya apartemen. Kami hanya punya rumah di Bintaro, rumah yang kubeli dari uang warisan ayahku. Jadi dia menyewa apartemen untuk Duyana. Dengan uangku. Jari-jariku mengetik cepat, menyimpan screenshot setiap halaman, setiap transaksi mencurigakan, setiap bukti yang akan kubutuhkan. Laptop kedua kubuka, file backup bisnis cafe. Aku perlu tahu berapa banyak yang dia ambil dari sana. Laporan keuangan 3 tahun terakhir terbuka. Ada ketidaksesuaian. Dana untuk renovasi yang tidak pernah terjadi. Dana untuk konsultan arsitektur, pekerjaan Bramantio sendiri yang seharusnya gratis untuk bisniku. Total kerugiannya hampir 150 juta rupiah. Aku bersandar ke kursi, menatap angka-angka di layar laptop. 150 juta rupiah. Ditambah 40 juta untuk Duyana. Ditambah apartemen yang entah sudah berapa lama dia sewa. Dia tidak hanya mengkhianatiku dengan tubuhnya. Dia mencuri masa depanku. Dia mengambil mimpi-mimpi yang sudah kurencanakan dengan susah payah, cabang kafe baru, ekspansi ke kota lain, mungkin franchise dalam 5 tahun. Semua untuk membiayai perselingkuhannya. Handphone di sampingku bergetar. Pesan dari Bramantio. Sayang, kamu sudah sampai hotel? Aku tunggu di rumah ya. Kangen. Kangen. Dia bilang kangen saat tubuhnya masih hangat dari bercinta dengan wanita lain di tempat tidur kami. Aku tidak membalas. Jari-jariku malah mencari nomor lain, nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. Rendra Mahardika. Pengacara terbaik di Jakarta. Sahabat lamaku sejak kuliah. Pria yang pernah menyatakan cinta padaku sebelum aku memilih Bramantio 7 tahun lalu. Pesan singkatku ketik. Ren, aku butuh bantuan. Besok kita ketemu. Ini soal perceraian. Aku masuk ke kantor pukul 8 pagi seperti biasa, membawa kopi dan senyum. Semua staf menyapaku dengan riang, tidak ada yang tahu bahwa semalam aku hampir tidak tidur, sibuk mengumpulkan bukti pengkhianatan. Duyana duduk di meja kerjanya, wajahnya pucat saat matanya bertemu denganku. Dia tahu aku pulang tadi malam. Dia pasti sudah tahu. Selamat pagi, Duyana, kataku sambil melewati mejanya. Suaraku hangat, terlalu hangat. Cantik sekali kalungnya. Cocok untukmu. Tangannya langsung menyentuh kalung emas di lehernya, kalung pemberianku. Jari-jarinya bergetar. Terima kasih, Kak Kirana. Aku sangat suka kalung ini. Bagus kalau kamu suka. Aku tersenyum lebar. Nanti siang kita meeting, ya. Ada proyek besar yang ingin kubicarakan denganmu. Matanya membesar. Ada harapan di sana, atau mungkin ketakutan. Aku tidak peduli yang mana. Pukul 1 siang, ruang meeting penuh dengan seluruh tim manajemen. 12 orang duduk mengelilingi meja panjang,
Semuanya menunggu pengumuman penting yang kujanjikan lewat email pagi tadi. Duyana duduk di sebelah kiriku, punggungnya kaku, tangannya meremas-remas pulpen. Terima kasih, semuanya sudah datang. Aku membuka laptop dan proyektor menyala. Slide pertama muncul, logo kafe baru dengan nama Kirana S Corner, cabang Bandung. Seperti yang kalian tahu, kita akan ekspansi ke Bandung bulan depan. Ini proyek besar yang akan menentukan masa depan bisnis kita. Semua orang mengangguk antusias. Duyana masih diam, mencoba membaca arah pembicaraan. Dan untuk memimpin proyek ini, aku berhenti sejenak, menatap Duyana langsung. Aku memilih Duyana sebagai project manager. Ruangan meledak dengan tepuk tangan. Duyana membeku di kursinya, mulutnya terbuka sedikit. Aku bisa melihat kebingungan total di wajahnya. Apakah ini promosi sungguhan atau jebakan? Duyana sudah bekerja sangat keras selama setahun terakhir. Lanjutku sambil tersenyum ke arah staf yang lain. Dia mengerti visi kita, dia detail, dan aku percaya penuh padanya untuk menjalankan cabang Bandung. Tapi Kak Kirana, Duyana mulai bicara, suaranya gemetar. Kamu pasti bisa, potongku lembut. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kamu akan tinggal di Bandung selama 3 bulan penuh untuk supervisi pembangunan dan perekrutan staf lokal. Apartemen sudah disewa, transport sudah diatur, budget sudah disetujui. Kamu berangkat Senin depan. Wajah Duyana semakin pucat. Senin depan? Tapi itu terlalu cepat. Aku masih ada urusan di Jakarta yang... Urusan apa yang lebih penting dari karir? Tanyaku dengan nada penuh perhatian. Mataku menguncinya. Ini kesempatan besar, Duyana. Gaji naik 30%, bonus performa, dan namamu akan tercatat sebagai pengelola cabang pertama di luar Jakarta. Kamu tidak mau kehilangan kesempatan ini, kan? Jebakan sempurna. Kalau dia menolak, semua orang akan curiga. Kalau dia terima, dia harus meninggalkan Jakarta dan meninggalkan Bramantio selama 3 bulan. Tentu saja aku mau, Kak, jawabnya akhirnya, memaksa senyum di wajahnya. Terima kasih atas kepercayaannya. Sama-sama, sayang. Aku menepuk tangannya, tangan yang semalam mungkin menyentuh tubuh suamiku. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Meeting selesai. Semua orang bersalaman dengan Duyana, mengucapkan selamat, membicarakan betapa beruntungnya dia. Aku menonton dari ujung ruangan, menikmati setiap detik kebingungannya. Dia terus melirik ke arahku, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sore harinya, Duyana masuk ke ruanganku dengan dokumen kontrak proyek Bandung di tangan. Kak Kirana, boleh aku bicara sebentar? Tentu, duduk. Aku menunjuk kursi di depan mejaku. Ada yang ingin ditanyakan soal proyek. Dia duduk gelisah, jari-jarinya memilin ujung blazer. Aku hanya ingin memastikan. Kenapa aku? Maksudku, ada Mas Arjuna yang lebih senior, ada Mbak Larasati yang lebih berpengalaman di operasional. Karena aku percaya padamu. Aku menatapnya langsung. Kamu sudah bekerja sangat dekat denganku setahun ini. Kamu tahu semua yang aku suka, semua yang aku tidak suka, semua yang aku harapkan dari bisnis ini. Siapa lagi yang lebih cocok? Kata-kataku sengaja ambigu. Duyana menelan ludah, wajahnya semakin tidak nyaman. Lagi pula, tambahku sambil bersandar ke kursi, 3 bulan akan cepat berlalu. Kamu akan kembali ke Jakarta dengan pengalaman berharga dan posisi yang lebih kuat di perusahaan.
Ini investasi untuk masa depanmu, Duyana. Masa depan yang tidak akan pernah dia miliki di sini. Baik, Kak. Aku akan berusaha maksimal. Dia berdiri, membungkuk sedikit, lalu keluar dari ruanganku dengan langkah cepat. Begitu pintu tertutup, aku mengambil handphone dan menelepon nomor yang baru kusimpan tadi pagi. Suara pria paruh baya menjawab di ujung sana. Selamat siang, Ibu Kirana. Haryanto dari Sentinel Investigations. Pak Haryanto, saya butuh investigasi menyeluruh tentang suami saya, Bramantio Aditya, dan hubungannya dengan asisten saya, Duyana Kusuma Wardhani. Rekam semua aktivitas mereka, siapa saja yang terlibat, dan berapa lama ini sudah terjadi. Saya butuh bukti yang tidak terbantahkan. Baik, Bu. Kami akan mulai hari ini. Untuk pemasangan kamera tersembunyi di lokasi yang Ibu sebutkan, tim kami bisa datang besok pagi saat Bapak Bramantio pergi kerja. Sempurna. Pasang di kamar tidur utama, ruang tamu, dan kamar tamu lantai 2. Saya ingin rekaman video penuh, bukan hanya foto. Siap, Bu. Kami akan kirim laporan pertama dalam 3 hari. Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela kantor. Langit Jakarta kelabu, awan tebal menutupi matahari sore. Duyana akan pergi Senin depan. Bramantio akan sendirian di Jakarta, bebas melakukan apapun yang dia mau. Dan aku akan merekam semuanya. Email dari Pak Haryanto masuk pukul 10 malam, 3 hari setelah kamera dipasang. Subjek, laporan video hari pertama. Aku membuka attachment dengan tangan gemetar, duduk sendiri di apartemen hotel yang sekarang jadi tempat tinggalku. Video pertama mulai play. Timestamp menunjukkan kemarin pagi, pukul 9:15 menit setelah aku berangkat ke kantor. Bramantio membuka pintu rumah. Duyana masuk dengan tas besar di bahu, tersenyum lebar sambil memeluk suamiku. Mereka berciuman di ruang tamu tempat kami biasa minum kopi bersama setiap minggu pagi. Ciuman itu panjang, familiar, penuh kenyamanan orang yang sudah saling kenal dengan sangat baik. Aku mempercepat video. Mereka berjalan ke lantai 2. Bukan ke kamar tidur utama, tapi ke kamar tamu di ujung koridor. Kamar dengan wallpaper biru muda bergambar awan putih. Kamar yang kudesain sendiri 2 tahun lalu dengan mimpi suatu hari akan ada bayi yang tidur di sana. Kamar yang kubeli furnitur kayunya dari Jepara, dengan box bayi antik yang kusimpan di gudang menunggu waktu yang tepat. Mereka menggunakan kamarku untuk calon anakku. Video kedua. Timestamp, Rabu sore, pukul 3. Aku sedang meeting dengan supplier di daerah Tangerang. Bramantio dan Duyana duduk di sofa kamar itu, makan siang berdua dengan nasi kotak. Mereka tertawa, Duyana menyuapi Bramantio, Bramantio mengusap pipi Duyana dengan lembut. Seperti pasangan sungguhan. Seperti aku dan dia seharusnya. Video ketiga membuat tanganku mencengkeram mouse terlalu kuat. Mereka bercinta di kasur kamar itu. Di kasur putih yang kubeli dengan harapan. Bramantio berbisik sesuatu ke telinga Duyana. Duyana tertawa, mencium bibirnya, berkata sesuatu yang tidak tertangkap audio tapi membuat Bramantio tersenyum sangat lebar. Aku post video. Layar laptop menampilkan frame Bramantio memeluk Duyana dari belakang, wajahnya tertanam di leher perempuan itu. Wajah yang tidak pernah sebebas itu saat bersamaku dalam 2 tahun terakhir. Ada file PDF di bawah video. Laporan investigasi lengkap. Aku membukanya meskipun jari-jariku sulit digerakkan. Halaman pertama, daftar transfer bank.
Bramantio sudah menyewa apartemen di Kemang atas nama Duyana sejak 8 bulan lalu. Apartemen studio lantai 15 dengan balkon menghadap selatan. Harga sewa 17 juta per bulan, dibayar dari rekening bisnis bersama yang seharusnya untuk ekspansi kafe. 8 bulan. 136 juta rupiah. Uangku. Halaman kedua. Foto apartemen itu dari luar. Investigator sudah konfirmasi dengan security. Bramantio tercatat sebagai penghuni tetap, datang minimal 4 kali seminggu, sering menginap. 4 kali seminggu. Saat aku sibuk membangun bisnis, dia membangun kehidupan lain. Halaman ketiga membuatku hampir muntah. Struk belanja dari toko furnitur bulan lalu. Bramantio membeli spring bed king size, lemari pakaian, meja makan, dan sofa, semuanya untuk apartemen Duyana. Total, 43 juta rupiah. Dibayar dengan kartu kredit atas namaku yang dia pegang sebagai cardholder tambahan. Aku menutup laptop sebelum sempat melemparnya ke dinding. Napas tersengal di dadaku, bukan karena menangis, tapi karena amarah yang terlalu besar untuk dikeluarkan. Dia mencuri uangku untuk membangun sarang cinta dengan pelakor. Handphone di sampingku berdering. Bramantio. Aku diamkan sampai mati sendiri. 3 detik kemudian, pesan masuk. Sayang, kamu lembur lagi? Aku masakin soto ayam favoritmu. Pulang ya, kangen. Kangen. Dia bilang kangen setelah bercinta dengan Duyana sore tadi. Aku tidak balas. Jari-jariku malah membuka aplikasi banking. Rekening bisnis bersama masih ada saldo 850 juta, dana cadangan untuk ekspansi dan operasional 6 bulan ke depan. Aku transfer semuanya ke rekening pribadiku yang Bramantio tidak punya akses. Transfer penuh dalam satu transaksi. Konfirmasi OTP. Klik. Uang berpindah dalam 10 detik. Rekening bersama sekarang kosong. Email keduaku ketik untuk Rendra. Ren, aku butuh revisi dokumen kepemilikan bisnis. Modal awal dari keluargaku, ada bukti transfer dari almarhum ayah 7 tahun lalu. Aku mau semua saham dan aset atas namaku sendiri saja. Bramantio keluar sepenuhnya. Bisa diproses kapan? Balasan Rendra masuk 5 menit kemudian. Bisa diproses minggu depan. Aku sudah cek dokumen yang kamu kirim kemarin. Secara legal, bisnis memang milikmu penuh karena modal 100% dari keluargamu. Bramantio tidak pernah investasi apapun. Dia hanya terdaftar sebagai co-owner karena status pernikahan, tapi itu bisa dicabut. Kita meeting Senin pagi. Senin pagi. Jam 8. Aku juga mau bahas strategi aset lainnya. Aku menutup laptop dan menatap langit-langit kamar hotel. Besok aku harus bertemu Bramantio untuk dinner mingguan, rutinitas yang sudah kami jalani 7 tahun setiap Jumat malam. Rutinitas yang dia jaga supaya aku tidak curiga sementara dia menjalani kehidupan ganda. Tapi besok, aku yang akan mulai bermain. Aku buka lemari dan mengeluarkan dress merah marun, dress favorit Bramantio yang selalu membuatnya terpesona. Sepatu hak tinggi hitam. Kalung berlian pemberian ibu mertuaku saat anniversary pernikahan kami yang kelima. Aku akan datang ke dinner itu cantik. Aku akan tersenyum. Aku akan bersikap seperti istri yang mencintai suaminya. Dan sementara dia terlena, aku akan menghancurkan semua yang dia bangun di belakangku. 1 aset, 1 rekening, 1 dokumen legal pada 1 waktu. Handphone berdering lagi. Bramantio lagi. Kali ini aku angkat. Halo, sayang.
Suaranya hangat, sedikit khawatir. Kamu kenapa? Kok dari kemarin susah dihubungi? Maaf, lagi banyak kerjaan. Besok kita dinner kan? Jam berapa? Jam 7 di tempat biasa. Kamu baik-baik saja kan? Aku tersenyum meskipun dia tidak bisa melihat. Aku baik. Sangat baik. Sampai besok, sayang. Aku tutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Email dari Pak Haryanto masuk tengah malam setelah dinner dengan Bramantio. Subjek. Video urgent. Ibu Saraswati terlibat. Aku baru saja sampai di apartemen hotel, masih memakai dress merah yang tadi membuat Bramantio menatapku seperti sedang jatuh cinta lagi. Aku klik attachment. Video mulai dengan sudut kamera tersembunyi di restoran Le Jardin, restoran Perancis tempat kami biasa rayakan ulang tahun pernikahan. Bramantio duduk di meja sudut. Di seberangnya Duyana, dengan blazer hitam dan kalung mutiara. Dan di samping Duyana, Ibu Saraswati, mertua yang selama 7 tahun kupanggil ibu, yang kuhormati seperti ibu kandungku sendiri yang sudah meninggal. Tanganku membeku di mouse. Ibu Saraswati mengangkat gelas wine, tersenyum ke arah Duyana. Senyum hangat, senyum yang biasa dia berikan padaku saat aku datang ke rumahnya setiap minggu. Tapi sekarang senyum itu untuk pelakor yang tidur dengan anaknya. Video berjalan. Mereka makan dengan tenang, tertawa, seperti keluarga bahagia. Ibu Saraswati memegang tangan Duyana di atas meja, menepuknya dengan lembut. Gerakan seorang ibu yang menyayangi. Aku naikkan volume. Audio mulai terdengar jelas. Duyana, kamu harus pesan dessert coklat di sini. Paling enak se-Jakarta, kata Ibu Saraswati. Suaranya riang, familiar, suara yang sama saat dia mengajariku resep rendang tahun pertama aku menikah dengan Bramantio. Baik, Bu. Terima kasih sudah mengajak saya makan malam. Duyana tersenyum malu-malu. Saya masih tidak percaya ibu mau menemui saya. Bramantio menggenggam tangan Duyana di atas meja. Mama sudah lama ingin ketemu kamu. Aku cerita banyak soal kamu. Mama. Dia memanggil Ibu Saraswati, Mama, di depan pelakor. Ibu Saraswati menyeruput wine, lalu menatap Duyana dengan tatapan penuh arti. Nak, aku tahu ini situasi yang rumit. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mendukung kalian. Dadaku seperti ditusuk pisau. Kirana memang anak yang baik, lanjut Ibu Saraswati. Namaku disebut dengan nada yang berbeda, nada yang tidak hangat lagi. Dia sukses, mandiri, pengusaha hebat. Tapi 7 tahun menikah, dia tidak bisa memberi cucu untuk keluarga kami. Duyana menunduk. Bramantio mengusap punggung tangannya, gestur menenangkan. Sudah 7 tahun, Yana, Ibu Saraswati memakai nama panggilan akrab untuk Duyana. 7 tahun aku menunggu cucu. Dokter bilang Kirana sehat, Bramantio sehat, tapi tidak ada kehamilan. Aku yakin masalahnya dari Kirana, dia terlalu sibuk, terlalu stres dengan bisnis. Aku tidak pernah tahu Ibu Saraswati berpikir seperti itu. Tidak pernah. Kamu masih muda dan subur, Yana. 26 tahun, usia yang sempurna untuk punya anak. Ibu Saraswati tersenyum lebar. Kamu lebih cocok untuk Bramantio. Lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga kami. Pelakor itu cocok untuk anaknya. Aku, istri sah 7 tahun, tidak cocok. Bramantio akhirnya bicara. Mama, jangan bilang begitu.
Kirana bukan orang jahat. Aku tidak bilang dia jahat. Aku bilang dia tidak cocok. Ibu Saraswati memotong steak di piringnya dengan tenang. Setiap keluarga butuh penerus. Kirana terlalu fokus membangun kafe-kafenya sampai lupa tugasnya sebagai istri. Duyana berbeda, dia bisa memberi kamu anak. Ibu. Duyana berbisik pelan. Bagaimana dengan Kak Kirana? Saya tidak ingin menyakitinya lebih dari ini. Ibu Saraswati tertawa kecil. Kirana akan survive. Dia kuat. Dia tidak butuh Bramantio sebanyak Bramantio butuh keluarga. Kamu mau kasih dia cucu atau tidak? Pertanyaan itu seperti ultimatum lembut. Duyana terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Video berhenti di frame Ibu Saraswati mengangkat gelas wine untuk toast bersama Bramantio dan Duyana. Perayaan kecil untuk pengkhianatan besar. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar, bukan karena sedih, tapi karena murka yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Ini bukan selingkuh biasa. Ini konspirasi. Mertua yang kuanggap ibu sendiri sudah merestui, bahkan mendorong, suamiku untuk meninggalkanku demi pelakor muda yang dianggap lebih subur. 7 tahun aku menghormati wanita itu. 7 tahun aku datang setiap minggu membawa kue kesukaannya. 7 tahun aku mendengarkan nasihatnya tentang cara jadi istri baik. Dan ternyata dia menganggapku gagal karena tidak hamil. Handphone kuambil dengan tangan masih gemetar. Aku telepon Rendra, tidak peduli ini sudah jam 12 malam. Dia angkat di dering ketiga. Kirana? Ada apa? Kamu baik-baik saja. Ren, aku butuh kamu datang sekarang. Bawa semua dokumen legal yang kita bahas kemarin. Aku mau eksekusi semuanya besok pagi. Besok pagi? Kirana, kita belum finalisasi. Sekarang, Ren. Aku butuh kamu sekarang. Suaraku pecah sedikit di kata terakhir. Bukan karena menangis, tapi karena amarah yang terlalu besar untuk ditahan sendiri. Aku ke sana 20 menit lagi. Kirim alamatnya. Aku kirim lokasi apartemen hotel, lalu berjalan ke kamar mandi. Cermin menunjukkan wajahku, makeup masih sempurna dari dinner tadi, dress merah masih rapi, tapi mataku kosong. Mata orang yang baru kehilangan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Bukan kehilangan Bramantio, itu sudah kulakan sejak malam pertamaku tahu dia selingkuh. Tapi kehilangan ilusi bahwa ada seseorang di keluarga ini yang benar-benar di pihakku. Ibu Saraswati memilih calon cucu di atas menantu yang sudah 7 tahun mengabdi. Bramantio memilih pelakor muda di atas istri yang membangun hidup bersamanya. Duyana memilih uang dan status di atas integritas. Dan aku akan memilih kehancuran mereka di atas belas kasihan. Pintu apartemen diketuk. Rendra berdiri di luar dengan tas kerja besar dan wajah khawatir. Kirana. Aku buka pintu lebar dan langsung menyerahkan laptop. Tonton video terakhir. Lalu beritahu aku cara paling cepat untuk mengeluarkan Bramantio dari semua dokumen kepemilikan bisnis dan aset lainnya tanpa persetujuannya. Rendra masuk, menutup pintu, dan menatapku dengan tatapan yang sudah kukenal bertahun-tahun, tatapan yang dulu pernah penuh cinta sebelum aku memilih pria yang salah. Kirana, kamu yakin mau lakukan ini sekarang? Kita bisa ambil waktu. Tidak ada waktu. Aku duduk di sofa, menatapnya tajam. Mereka sudah merencanakan ini berbulan-bulan. Mertuaku sudah merestui. Mereka pikir aku bodoh, sibuk, dan tidak akan pernah tahu. Aku mau mereka tahu bahwa kesalahan terbesar mereka
adalah meremehkan aku. Rendra membuka laptop, menonton video dalam diam. Rahangnya mengeras saat mendengar kata-kata Ibu Saraswati. Saat video selesai, dia menutup laptop perlahan. Aku akan hancurkan mereka, katanya pelan. Secara legal, sempurna, dan permanen. Besok pagi kita mulai. Aku mengirim pesan ke Bramantio pagi itu dengan jari yang sudah tidak gemetar lagi. Sayang, malam ini kita dinner di Casa Vera yuk? Aku kangen dengan kita. Balasannya cepat. Casa Vera? Restoran tempat kita pertama kali kencan? Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin kita punya waktu berdua. Sudah lama kita tidak seperti ini kan? Oke sayang. Jam 7. Jam 7. Aku cinta kamu. Aku menatap chat terakhir itu lama. 3 kata yang dulu tulus, sekarang hanya senjata. Sore harinya aku datang ke salon, facial, hair treatment, manicure dengan warna nude yang Bramantio suka. Aku pakai dress cream dengan potongan sederhana tapi elegan, sepatu nude, kalung berlian tipis. Makeup natural yang membuatku terlihat seperti 7 tahun lalu saat kami pertama kali jatuh cinta. Bramantio sudah menunggu saat aku tiba di Casa Vera. Dia berdiri saat melihatku, wajahnya berubah, ada keheranan, ada rasa bersalah yang dalam. Di tangannya buket mawar merah muda, bukan merah. Mawar merah muda kesayanganku yang dia ingat setelah bertahun-tahun memberiku mawar merah seperti perempuan lain. Kirana. Dia menyerahkan buket itu dengan canggung. Kamu cantik sekali malam ini. Terima kasih. Aku terima bunganya, cium aromanya, tersenyum. Kamu juga ganteng. Seperti dulu. Kami duduk di meja yang sama dengan 7 tahun lalu, meja pojok dekat jendela besar menghadap taman. Bramantio memesan wine putih favoritku tanpa bertanya. Dia ingat. Atau mungkin dia merasa bersalah sampai mengingat semua detail tentangku. Kirana, aku... Dia mulai bicara tapi terhenti. Tangannya meraih tanganku di atas meja. Aku minta maaf aku sibuk akhir-akhir ini. Aku tahu kita jarang punya waktu berdua. Tidak apa-apa, sayang. Aku juga sibuk dengan kafe. Aku balas genggam tangannya, tangan yang beberapa hari lalu menyentuh Duyana di kamar calon anakku. Tapi malam ini khusus. Aku ingin bicara sesuatu. Wajahnya menegang. Bicara apa? Tentang kita. Tentang masa depan kita. Aku menarik napas, tersenyum lembut. Aku sudah pikir panjang, Bram. Mungkin sudah waktunya kita coba lagi untuk punya anak. Bramantio hampir tersedak wine-nya. Apa? Maksudmu? Iya. Aku tahu selama ini aku terlalu fokus ke bisnis. Aku tahu ibu juga pengen cucu. Kata, ibu, keluar dengan pahit tapi kumas dengan senyum manis. Mungkin aku egois karena menunda terus. Tapi sekarang, aku siap. Matanya berkaca-kaca. Rasa bersalah di wajahnya semakin jelas. Kirana, kamu tidak perlu memaksa diri. Kalau kamu belum siap. Aku siap. Aku genggam tangannya lebih erat. Kamu masih mau punya anak denganku kan? Pertanyaan yang menjebak. Dia tidak bisa bilang tidak tanpa mengkhianati 7 tahun pernikahan kami. Dia tidak bisa bilang iya tanpa mengkhianati Duyana yang sudah direstui ibunya sebagai penggantiku. Tentu saja aku mau, sayang. Suaranya serak. Aku sangat mau.
Dinner berlanjut dengan pembicaraan ringan tentang nama-nama bayi, tentang sekolah yang bagus, tentang renovasi kamar tamu jadi kamar anak. Aku bicara dengan antusias, seolah tidak tahu kamar tamu itu sudah ternoda. Bramantio mendengarkan sambil terus memegang tanganku, matanya tidak lepas dari wajahku. Kirana, aku janji akan lebih perhatian, katanya saat kami selesai makan. Aku janji akan jadi suami dan ayah yang baik. Aku percaya kamu. Kebohongan terakhir yang kuberikan. Kami pulang ke rumah bersama. Bramantio membukakan pintu mobil, memegang pinggangku saat berjalan ke pintu depan, menyalakan lilin aromaterapi di kamar, usaha-usaha romantis yang sudah lama tidak dia lakukan. Dia menciumku perlahan, lembut, penuh kehati-hatian seperti takut aku pecah. Aku membalas ciuman itu dengan mata terbuka, menatap wajahnya yang kupikir pernah kucintai. Sekarang wajah ini hanya asing. Kami bercinta di tempat tidur kami, tempat tidur yang pernah dia bagi dengan Duyana. Bramantio berbisik, aku cinta kamu, berkali-kali, seperti mantra untuk menebus dosa. Aku diam saja, membiarkan tubuhku merespons tapi pikiranku kosong. Saat dia mencapai klimaks, aku menatap langit-langit kamar. Lampu kristal yang kubeli dari Bali berkilau lembut. Dulu lampu itu melambangkan mimpi kami. Sekarang hanya benda mati di ruangan yang sudah mati. Bramantio tertidur dengan lengan melingkari pinggangku, wajahnya damai. Tidur orang yang merasa bersalahnya sudah tertebus. Aku berbaring terjaga sampai pukul 5 pagi, menunggu alarm handphonenya berbunyi. Dia bangun, mencium keningku, mandi, sarapan cepat, lalu pergi kerja seperti biasa. Aku pulang sore ya, sayang. Kita dinner lagi? Tentu. Hati-hati di jalan. Aku tunggu mobilnya menghilang di tikungan jalan. Lalu aku angkat telepon. Pak Haryanto, kirim tim pindahannya sekarang. Alamatnya sudah saya kirim. 3 truk pindahan datang dalam 1 jam. 6 orang pekerja bergerak cepat mengosongkan rumah. Semua pakaianku, semua sepatu, semua tas. Lukisan warisan ayah yang menggantung di ruang tamu, lukisan Affandi asli senilai 200 juta. Perhiasan di brankas. Buku-buku koleksiku. Tanaman hias di teras yang kurawat bertahun-tahun. Bahkan piring keramik set lengkap hadiah pernikahan dari keluargaku, aku bawa semua. Rumah mulai kosong. Ruang tamu tanpa lukisan. Kamar tanpa lemari berisi pakaianku. Dapur tanpa peralatan masakku. Hanya furnitur yang kubeli bersama Bramantio yang kutinggalkan, sofa, meja makan, tempat tidur. Aku berjalan ke meja makan dan meletakkan amplop putih tebal di sana. Di dalam amplop, surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani Rendra sebagai pengacaraku, printout semua bukti transfer ilegal, screenshot chat Bramantio dan Duyana yang didapat investigator dari hack handphone, dan foto-foto mereka berdua di berbagai tempat. Ada 1 lembar kertas putih dengan tulisan tanganku. Bramantio. Aku sudah tahu sejak 6 minggu lalu. Aku tahu tentang Duyana. Aku tahu tentang apartemen di Kemang. Aku tahu tentang uangku yang kamu pakai untuk membiayai perselingkuhanmu. Dan aku tahu ibu mendukung kalian. Dinner tadi malam adalah penutup. Bukan awal baru. Semua aset bisnis sudah atas namaku sendiri. Legal, karena modal 100% dari almarhum ayahku. Kamu tidak berhak apa-apa. Rekening bersama sudah kosong. Rumah ini memang atas nama berdua, jadi silakan kamu tinggali sendiri atau bersama siapapun yang kamu mau. Aku tidak menangis. Aku bertindak. Jangan hubungi aku lagi.
Kirana. Aku letakkan amplop itu tepat di tengah meja makan, tempat dia pasti akan lihat saat pulang nanti. Truk terakhir sudah penuh. Aku naik ke mobil pribadiku, menatap rumah yang pernah jadi milikku untuk terakhir kali. Rumah dengan taman depan yang kutanami melati. Rumah dengan pagar putih yang kupilih sendiri. Rumah yang sekarang hanya kenangan buruk. Aku nyalakan mesin dan pergi tanpa menoleh lagi. Handphoneku berdering pukul 5 sore, Bramantio. 32 panggilan tidak terjawab dalam 1 jam terakhir. Aku matikan notifikasi dan fokus menandatangani dokumen di kantor Rendra. Dokumen kepemilikan bisnis sudah resmi atas namamu sendiri, kata Rendra sambil menyerahkan map tebal. Bramantio secara hukum bukan lagi co-owner. Dia hanya tercatat sebagai konsultan arsitektur yang dibayar per proyek, dan kontraknya berakhir hari ini. Bagus. Surat pemecatan Dwiana sudah dikirim via email jam 3 tadi. Lengkap dengan bukti penyalahgunaan kartu kredit perusahaan untuk belanja pribadi total 23 juta rupiah selama 6 bulan terakhir. Aku tersenyum tipis. Setiap kali Dwiana pakai kartu kredit perusahaan untuk beli tas, sepatu, skincare, aku biarkan. Aku bahkan tidak pernah menegur. Karena aku tahu suatu hari bukti itu akan berguna. Handphone Rendra berdering. Dia lihat layar sebentar lalu menatapku. Bramantio menelepon ke kantorku. Jangan angkat. Telepon berhenti. 5 detik kemudian berdering lagi. Aku ambil handphone Rendra dan matikan. Kirana, kamu yakin tidak mau dengar apa yang dia mau bilang? Tanya Rendra hati-hati. Aku sudah dengar semua yang perlu kudengar dari rekaman video. Aku masukkan semua dokumen ke dalam tas. Sekarang giliran dia yang mendengarkan kesunyian. Kami keluar dari kantor Rendra pukul 6 sore. Di lobi gedung, aku lihat mobil Bramantio parkir sembarangan di depan pintu masuk. Dia berdiri di samping mobil, rambut acak-acakan, kemeja kusut, wajahnya panik total. Matanya menangkap sosokku. Kirana. Aku jalan terus ke mobil seolah tidak mendengar. Rendra berjalan di sampingku, siap menghalangi kalau Bramantio mendekat. Kirana, please. Kita harus bicara. Bramantio berlari menghampiri, tapi security gedung sudah menghalangi. Kirana, maafin aku. Aku bisa jelaskan. Aku berhenti, berbalik menatapnya untuk pertama kalinya. Wajahnya hancur, mata merah, berkeringat, seperti orang yang baru kehilangan segalanya dalam sekejap. Jelaskan apa? Jelaskan kamu tidur dengan asistenku di kamar yang kusimpan untuk calon anak kita? Atau jelaskan kamu pakai uangku untuk sewa apartemen pelakormu? Suaraku datar, dingin. Atau mungkin kamu mau jelaskan kenapa ibu kandungmu sudah merestui hubungan kalian? Bramantio terdiam. Kata-kata mati di mulutnya. Aku sudah tahu semuanya, Bram. Sejak 6 minggu lalu. Aku hanya memberimu cukup waktu untuk menggali lubangmu sendiri lebih dalam. Aku masuk ke mobil. Dan terima kasih, kamu menggalinya sangat dalam sampai tidak bisa keluar lagi. Aku nyalakan mesin. Bramantio menggedor kaca jendela. Kirana, jangan seperti ini. Kita bisa selesaikan masalah ini. Masalah ini sudah selesai. Kamu terima surat gugatannya Senin depan. Aku injak gas, meninggalkannya berdiri di tengah parkiran dengan security yang mulai menyuruhnya pergi. Handphoneku berdering lagi 10 menit kemudian, nomor kantor. Resepsionis Dira. Kak Kirana, Mas Bramantio datang ke kantor.
Dia minta ketemu kakak. Gimana? Jangan izinkan dia masuk. Bilang saja aku sedang meeting penting dan tidak bisa diganggu. Kalau dia maksa, panggil security. Baik, Kak. 5 menit kemudian Dira telepon lagi. Kak, Mas Bramantio sudah pergi tapi dia ninggalin surat. Mau saya buang atau? Buang. Pukul 7 malam, email masuk dari Dwiana. Subjek, mohon penjelasan. Aku buka dengan perasaan puas. Kak Kirana. Saya baru saja menerima email pemecatan dari HRD. Saya tidak mengerti kenapa saya dituduh menyalahgunakan kartu kredit perusahaan. Kartu itu kakak sendiri yang berikan untuk keperluan operasional. Saya selalu lapor setiap penggunaan. Mohon kakak berikan kesempatan saya untuk menjelaskan. Ini pasti ada kesalahpahaman. Saya sudah bekerja keras untuk perusahaan. Saya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tolong balas email ini atau telepon saya. Dwiana. Aku klik reply. Jari-jariku mengetik cepat. Dwiana. Kartu kredit perusahaan untuk operasional, bukan untuk beli tas Gucci, sepatu Jimmy Choo, dan facial di klinik kecantikan premium. Semua struk sudah saya dokumentasi sejak kamu mulai pakai untuk keperluan pribadi. Ini bukan kesalahpahaman. Ini konsekuensi. Jangan hubungi saya lagi. Kirana Aditya CEO, Kirana S. Corner. Send. Blok email. Blok nomor handphone. Selesai. Pukul 8 malam, nama Ibu Saraswati muncul di layar handphone. Aku biarkan berdering sampai berhenti. Dia telepon lagi. Dan lagi. Sampai telepon ke-7, aku angkat. Kirana, syukurlah kamu angkat. Kita harus bicara tentang. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Bu. Suaranya berubah, ada nada memohon yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Kirana, dengarkan Ibu dulu. Bramantio sudah cerita semuanya. Ibu tahu kamu marah, tapi ini semua bisa diselesaikan kalau kita duduk bersama. Diselesaikan? Aku tertawa pahit. Ibu mau selesaikan apa? Ibu sudah mendukung suami saya selingkuh karena saya belum hamil setelah 7 tahun. Ibu bilang Dwiana lebih cocok untuk Bramantio karena dia masih muda dan subur. Hening total di seberang sana. Aku dengar semuanya, Bu. Ada rekaman videonya. Ibu makan malam bersama Bramantio dan pelakornya di Le Jardin, pegang tangan Dwiana dengan hangat, bilang dia lebih cocok jadi ibu dari cucu-cucu ibu. Kirana, bukan seperti itu maksud ibu. Tapi ibu tidak tahu satu hal. Aku potong kata-katanya dengan suara tenang tapi tajam. Aku sengaja menunda punya anak. Bukan karena tidak bisa. Bukan karena terlalu sibuk. Tapi karena aku ingin membangun fondasi bisnis dulu sebelum punya keluarga. Itu keputusanku. Dan sekarang aku bersyukur tidak pernah hamil dari pria yang ternyata tidak layak jadi ayah. Kirana, tolong. 7 tahun aku menghormati ibu seperti ibu kandung sendiri. 7 tahun aku datang setiap minggu, bawa kue kesukaan ibu, dengarkan semua nasihat ibu. Dan ibu membalasnya dengan mendukung suami saya mengkhianatiku. Ibu Saraswati mulai menangis di seberang telepon. Ibu salah, Nak. Ibu mohon maaf. Ibu hanya ingin cucu, ibu tidak mikir. Ibu mikir. Ibu mikir aku bisa disingkirkan dengan mudah karena aku tidak memberi cucu. Tapi ibu lupa, aku yang punya uang. Aku yang punya bisnis. Aku yang punya kuasa.
Kirana. Jangan hubungi aku lagi. Selamat tinggal, Bu. Aku tutup telepon. Blok nomor. Hapus kontak. Handphone bergetar, pesan dari nomor tidak dikenal. Pasti Bramantio pakai nomor orang lain. Kirana, ini aku. Please angkat telepon. Duyana sudah putus sama aku. Dia marah-marah bilang semua ini salahku. Aku kehilangan kamu, kehilangan dia, kehilangan semuanya. Aku menyesal. Maafkan aku. Aku baca pesan itu 2 kali. Lalu tersenyum, senyum pertama yang tulus hari ini. Mereka sudah mulai saling menyalahkan. Mereka sudah mulai hancur dari dalam. Dan aku bahkan belum selesai. Hakim mengetuk palu terakhir kali pukul 10 pagi, 6 bulan setelah aku tinggalkan rumah kosong dengan amplop di meja makan. Perceraian resmi. Semua aset bisnis jatuh padaku karena modal 100% dari almarhum ayahku, ditambah bukti Bramantio menggelapkan dana operasional untuk apartemen selingkuhannya. Tergugat diwajibkan mengembalikan dana sebesar 170 juta rupiah dalam waktu 6 bulan, kata hakim sambil membaca putusan. Kegagalan membayar akan berakibat penyitaan aset. Bramantio duduk di kursi seberangku dengan wajah kosong. Rambutnya sudah mulai beruban di pelipis. Tubuhnya kurus, bukan kurus sehat, tapi kurus orang yang kehilangan tidur berbulan-bulan. Pengacaranya berbisik sesuatu tapi dia hanya mengangguk lemah. Aku keluar dari ruang sidang tanpa melirik ke arahnya. Rendra berjalan di sampingku, membawa briefcase sepenuh dokumen kemenangan kami. Selamat, katanya pelan. Kamu menang total. Ini bukan tentang menang. Aku tekan tombol lift. Ini tentang keadilan. 3 minggu kemudian, Arjuna, manajer operasionalku, masuk ruangan dengan tablet di tangan. Kak Kirana, ada yang perlu kakak lihat. Di layar tablet, posting Instagram dari akun private milik teman lama. Foto Bramantio di showroom mobil, berfoto di samping Toyota Fortuner hitamnya, mobil yang dia banggakan selama 5 tahun terakhir. Caption, ada yang mau beli Fortuner Secon? Kondisi terawat, harga nego. Urgent. Bramantio jual mobilnya untuk bayar hutang padaku. Kasihan juga ya, gumam Arjuna. Dia tidak kasihan saat pakai uangku untuk sewa apartemen pelakor. Aku kembalikan tablet. Ini konsekuensi, bukan hukuman. Seminggu kemudian, email dari Larasati, teman di industri F&B Jakarta. Subjek, info tentang Duyana. Kirana. Duyana lamar kerja di kafe kami minggu lalu. CV-nya bagus tapi saat kami telepon referensi ke perusahaan sebelumnya, perusahaanmu, HRD bilang dia dipecat karena penyalahgunaan dana. Kami reject aplikasinya. Dia sudah apply ke 8 tempat lain yang aku tahu. Semua reject karena alasan yang sama. Sepertinya dia blacklist di industri ini. FA aja. Lara. Aku tidak pernah minta HRD untuk blacklist Duyana. Tapi kata tersebar dengan sendirinya di circle industri yang kecil dan saling kenal. Reputasi rusak, pintu tertutup. Bulan keempat, pesan dari nomor tidak dikenal masuk ke WhatsApp bisniku, nomor yang jarang kugunakan. Kak Kirana, ini Duyana. Mohon maaf mengganggu. Saya sudah coba apply ke berbagai tempat tapi tidak ada yang terima saya. Saya tahu saya salah, tapi saya butuh kerja untuk hidup. Bisakah kakak bantu cabut blacklist saya? Saya mohon. Aku baca pesan itu 3 kali. Jari-jariku melayang di atas keyboard,
hampir mengetik balasan. Tapi akhirnya aku hanya screenshot pesan itu dan simpan di folder bukti, lalu hapus chat tanpa balas. 2 minggu kemudian, Larasati kirim info lagi. Duyana sudah pindah ke Surabaya, kerja di kafe kecil dengan gaji 5 juta per bulan, 1/10 dari gaji terakhirnya di perusahaanku. Hari ini, 6 bulan sejak perceraian, aku berdiri di depan Kirana Es Corner cabang keempat yang baru dibuka di kawasan Menteng. Kafe 3 lantai dengan interior minimalis modern, rooftop garden, dan barista terlatih. Antrian pembeli mengular sampai ke trotoar. Hebat, Kirana. Rendra berdiri di sampingku dengan 2 cangkir kopi. 4 cabang dalam 6 bulan. Kamu membuktikan sesuatu. Aku tidak butuh pembuktian. Aku hanya butuh fokus. Kami naik ke lantai 3 yang masih sepi, belum dibuka untuk umum. Tiba-tiba ada suara dari tangga. Ibu Saraswati muncul dengan dress formal dan tas branded, wajahnya lebih tua dari terakhir kali kulihat 6 bulan lalu. Kirana, panggilnya pelan. Aku berbalik, wajahku netral. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Kata, ibu, keluar formal, bukan dengan kehangatan seperti dulu. Perubahan kecil tapi signifikan. Boleh kita bicara sebentar? Hanya berdua. Rendra melirikku. Aku angguk. Dia turun ke lantai 2, meninggalkan kami berdua di ruang kosong yang hanya berisi meja dan kursi belum tertata. Kafe yang indah, kata Ibu Saraswati sambil melihat sekeliling. Kamu selalu punya tas teh yang bagus. Terima kasih. Aku tidak duduk. Aku berdiri dengan tangan terlipat, menunggu dia sampai ke intinya. Kirana, ibu datang untuk minta maaf. Sungguh. Suaranya bergetar. Ibu salah. Ibu tidak seharusnya mendukung Bramantio. Ibu tidak seharusnya bilang hal-hal itu tentang kamu. Sudah 6 bulan, Bu. Kenapa baru sekarang? Dia menunduk. Karena ibu baru mengerti sekarang. Bramantio, dia hancur, Kirana. Mobilnya dijual, apartemennya akan disita kalau dia tidak bayar sisa cicilan, dan Duyana sudah tidak mau bicara sama dia lagi. Mereka putus 2 bulan lalu dengan pertengkaran hebat. Informasi baru. Aku simpan dalam hati tapi tidak bereaksi. Dan ibu baru sadar, ibu kehilangan menantu terbaik yang pernah ibu punya karena mengharapkan cucu dari pria yang ternyata tidak bertanggung jawab. Matanya berkaca-kaca. Maafkan ibu, Kirana. Aku menatapnya lama. Wanita yang pernah kuanggap ibu kedua. Wanita yang mengajariku masak rendang, yang memelukku saat ayahku meninggal, yang bilang aku anak perempuan yang tidak pernah dia punya. Ibu sudah mengajari saya pelajaran berharga, kataku akhirnya. Suaraku tenang, tanpa amarah. Bahwa keluarga tidak selalu berarti loyalitas. Bahwa darah tidak selalu lebih kental dari air. Dan bahwa saya harus percaya pada diri sendiri sebelum percaya pada orang lain. Kirana. Terima kasih atas pelajarannya, Bu. Sungguh. Aku tersenyum tipis, bukan senyum dingin, tapi senyum damai. Sekarang kalau ibu izinkan, saya ada grand opening yang harus dihadiri. Aku berjalan melewatinya menuju tangga. Dia tidak mencoba menghentikanku lagi. Malam harinya, aku duduk di balkon apartemen baruku, apartemen 2 kamar dengan pemandangan Jakarta Selatan yang berkilauan. Rendra duduk di kursi sebelah dengan laptop terbuka, menyelesaikan dokumen kontrak untuk cabang kelima di Bandung. Kirana, angka proyeksi profit untuk Bandung sudah masuk.
Kalau berjalan sesuai rencana, kamu bisa buka cabang ke-6 tahun depan. Kita lihat saja nanti. Aku menyeruput kopi dari biji pilihan sendiri yang sekarang dijual di semua cabangku. Tidak usah terburu-buru. Handphone di meja bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kirana, ini aku. Aku tahu kamu tidak akan baca ini. Tapi aku harus coba. Aku menyesal. Aku kehilangan segalanya, kamu, pekerjaan, bahkan Duyana membenciku sekarang. Aku bodoh. Aku salah. Maafkan aku. Please. Aku baca pesan Bramantio itu dengan wajah datar. Tidak ada lonjakan emosi. Tidak ada keinginan untuk balas. Hanya kekosongan yang damai. Jari-jariku menekan tombol delete. Pesan hilang dalam 1 detik. Siapa? Tanya Rendra tanpa mengalihkan pandang dari laptop. Tidak ada yang penting. Aku letakkan handphone menghadap ke bawah dan menatap kota Jakarta dari ketinggian lantai 23. Lampu-lampu gedung berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Angin malam membawa aroma hujan yang akan datang. 6 bulan lalu aku menangis sendiri di kamar hotel, menatap bukti pengkhianatan di layar laptop. Sekarang aku duduk di apartemenku sendiri, dengan bisnis yang berkembang, dengan masa depan yang kugenggam sendiri. Aku tidak menangis. Aku bertindak. Dan aku menang. Bukan menang atas mereka, tapi menang atas ketakutanku sendiri. Menang atas keraguan bahwa aku tidak cukup kuat tanpa Bramantio. Menang atas suara di kepalaku yang bilang aku butuh keluarga untuk utuh. Rendra, panggilku pelan. Haum. Terima kasih sudah ada di sini. Dia menutup laptop, menatapku dengan tatapan yang sama seperti 7 tahun lalu, tatapan yang dulu kutolak karena memilih pria yang salah. Aku akan selalu ada, Kirana. Kapanpun kamu butuh. Aku tersenyum, senyum pertama yang tulus tanpa beban dalam 6 bulan terakhir. Hujan mulai turun, membasahi kota Jakarta yang tidak pernah tidur. Dan aku duduk di sana, menyaksikan dunia berputar, dengan hati yang akhirnya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, benar-benar bebas.